Udah ya? Udah. Oke. Salam teman-teman. Di sini perkenalkan nama gue Revelin. Gue pengen jelasin sedikit ya tentang bab 4 ya. Yang judulnya Jaminan Kemenangan dan Bimbingan Tuhan. Pendahuluan 20 menit. Bagikan apa yang saudara alami dalam menerapkan saat teduh. Apakah saudara berhasil atau gagal melakukannya setiap hari? Berhasil, tapi 1-2 hari kadang gue bangunnya siang. Jadi saat teduh siang gitu. B. Saling mendoakan supaya saat teduh dapat dilakukan secara rutin. Berdoa, kalau kata Bang Yopi, berdoa berdua berdua gitu. C. Ceritakan siapa saudara Serafilin Meripan Cekian, cita-cita saudara jadi insinyur, pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang menyakitkan menurut gua kalau sekarang ya sekolah online gini PJJ menyakitkan banget karena tugasnya nggak berhenti-berhenti. Kalau keluarga dan lain-lain, ya keluarga eh, pengalaman yang menyakitkan ya bangun pagi terus balik malam gitu. 2-3 orang dapat bergiliran. D. Saling menguji ayat hafalan 1.1 dan 1.3. Usahakan setiap anggota mendapat kesempatan. 1.1 itu jaminan keselamatan. 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1.3 itu uh, bergaul sama Tuhan, tapi itu apa? Lupa. Tapi ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita dan uh, Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lanjut B. Kemenangan atas pencobaan 20 menit. Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang dalam menghadapi segala masalah atau pencobaan. Ya, waktu waktu kita punya masalah, waktu kita dapat pencobaan, Tuhan tuh mau kita gini ya. Tuhan tuh mau kita jadi nggak jadi down, nggak jadi khawatir, tapi tetap tetap berpengharapan, tetap menjadi pemenang sama Tuhan gitu. Apabila Ia mengizinkan pencobaan atas hidup kita, Ia akan menyediakan jalan keluar. Sedikit revisi nih ya. Sedikit pun atau sekalipun Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan, apalagi memberikan pencobaan ya. Tetapi Dia malah memberikan jalan keluar. Yaitu ada di ayatnya Yakobus 1 ayat 14. Nah, lanjut. Pencobaan biasa, renungkan 1 Korintus 10 ayat 13. Kita buka dulu 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan biasa, pencobaan yang bagaimanakah yang kita hadapi dalam hidup kita biasa? Siapa yang dapat memberikan kemenangan waktu kita dicobai? Allah. Apakah Allah melenyapkan pencobaan? Tidak. Siapakah yang mencobai? Manusia. Di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 tuh jawabannya keinginannya sendiri. Di Matius 4 ayat 1 sampai 3 yaitu iblis. Apa maksud dari pencobaan dan penderitaan manusia? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Menghasilkan ketakutan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Apa yang dilakukan Allah pada waktu kita dicobai? 1 Korintus 10 ayat 13c, memberikan jalan keluar. Perbedaan orang percaya dan orang tidak percaya. Pencobaan masalah. Kalau orang percaya kalau orang percaya Tuhan nganggap masalah itu bukan masalah yang berat, masalah biasa, masalah yang nggak melebihi kekuatan dia, masalah yang pokoknya ada jalan keluar, Tuhan yang beriin jalan keluar, jadi dia nggak nganggap masalah itu bukan masalah yang berat. Kalau orang nggak percaya nganggap itu masalah berat, bikin bikin hidup dia makin susah, jadi jalan buntu keluar. Allah menghendaki kita menang atas dunia. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebentar kita buka. 1 Yohanes ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, Tuhan sendiri pun mengatakan kita tuh lahir
nggak bisa mengalahkan dunia. Nggak kalah sama dunia, nggak kita yang kebawa sama dunia ini, tapi dunia dibawa oleh kita. Contohnya gimana? Oke, misalkan eh, kita mau kita nggak kita punya HP nih, tapi bukan HP yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan HP. Misalkan buat pergunain, jangan cuman buat main game, cuman buat apa, tapi waktu di kita misalkan dalam kondisi PJJ gini ya, atau WFA, SFA, ya kita pergunain HP itu, laptop, segala elektronik, ya pergunain dengan baik. Nggak kita yang dipergunain oleh HP itu. Kedua, roh-roh jahat. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4. Nah, ini 1 Yohanes 4 ayat 4 nih. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini eh waktu misalkan ada di rumah, misalkan di rumah-rumah kalian ya. Kayak tiba-tiba ada suara-suara apa, ada benda-benda apa geser gitu. Kita perkatain aja karena roh kita tuh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Tuhan sendiri yang bilang, eh kita tinggal gampang aja. Kita tinggal bilang sekali, roh itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. eh Pergi dari sini, rumah ini dalam penjagaan Tuhan gitu. Nggak bakal balik lagi, nggak bakal balik lagi tuh roh-roh jahat ke rumah-rumah kalian. Yang ketiga, dosa. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, ini dosa. Tuhan tuh menghendaki kita atas dosa. Gini, dosa tuh bukan dosa tuh apa sih yang bikin dosa? Pertama, dari keinginan daging kita sendiri. Nah, dari keinginan kita sendiri ini yang bikin kadang kita berdosa. Kayak misalkan kita mau barang ini nih, nggak ada duit, keinginan kita sendiri kan, mau beli ini beli itu, kita nyuri kadang. Kalau iblis tuh nggak bisa bikin kita jatuh ke dalam dosa, tetapi dia membuat kita, dia menipu muslihat kita sih, biar kita tuh jatuh. Dia tuh nggak punya kuasa lagi, nggak punya bikin kita tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kenapa gitu. Nggak bisa bikin, tapi dia cuma menipu muslihat kita. Bimbingan Tuhan 15 menit. Nah, ini Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Nah, iya benar. Waktu contohnya aja Daud dia jalan di lembah kekelaman. Dia jalan ke lembah kekelaman itu bukan disuruh-suruh ya, tapi dia kemauan sendiri. Sekalipun aku memilih jalan lembah kekelaman. Nah, dia kan berarti dia yang memilih, tapi tongkat dan gadamu itu yang selalu menuntun aku. Berarti Tuhan selalu nggak pernah ninggalin kita sendiri. Tuhan selalu menyertai. Ia selalu menyertai, mengajar dan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Nah, ini ia selalu menyertai, mengajar. Nah, kalau yang gue dapat sih ya dari kalimat ini ya, dari Matius 28 ayat 20. Wah, Tuhan tuh gini, isinya tuh Matius 28 ayat 20 tuh. Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini kata yang pertama diambil tuh menyertai. Tuhan tuh selalu menyertai kita sampai akhir zaman, yang pertama. Yang kedua, mengajar. Berarti mengajar perbuatan yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang ketiga, menuntun. Nah, ini menuntun berarti Tuhan gak pernah sekalipun melihat ke yang lain, tapi selalu melihat kita, menuntun, memegang kita waktu kita jalan yang harus kita tempuh. Yang selanjutnya, Allah berjanji membimbing kita. Bagaimana Allah membimbing kita? Lewat Mazmur 32 ayat 8. Kita buka Mazmur 32 ayat 8. Mazmur. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, ini nih, ia mengajar, menunjukkan dan memberi nasihat. Ia mengajar, dia selalu gimana ya bahasanya tuh, ia mengajar. Berarti kan dia memberikan yang nggak pernah kita dapat sebelumnya gitu, yang nggak pernah kita tangkap dari orang lain, tapi kita bisa tangkap dari Tuhan. Menunjukkan. Nah, ini menunjukkan berarti kan menunjukkan berarti ngasih tahu kalau lu harus begini.
Terus memberi nasihat di firman Tuhan tuh di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti memberi nasihat itu ya firman Tuhan, karena dia sendiri yang memberi nasihat. Melalui apa Allah membimbing kita. Alkitab menjelaskan beberapa cara yang dipakai Allah untuk membimbing kita. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan. Nah, ini. Buka dulu Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini. Firman Tuhan itu pelita berarti yang gerakin kaki kita ya Tuhan, pelita bagi kaki kita, dan waktu kita jalan kemana nggak tahu, Tuhan yang ngasih tahu jalan ini ke sini. Ya kita kalau mau jalan, mau ngambil keputusan ya kita harus tanya Tuhan dulu, Tuhan ini mau kemana sih, ini mau kemana nih gitu. Terus yang kedua, Roma 8 ayat 14 lewat Roh Kudus. Roma 8. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah ini ya, Roh, setiap kita tuh punya Roh Kudus. Waktu nggak mungkin kalau kita udah punya Roh Kudus kita nggak tahu mau jalan kemana. Nah makanya itu Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya Roh Kudus yang berbicara lewat atas kita gitu. Yang ketiga, kesaksian batin, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ya, waktu kita bersaksi, nah kesaksian batin ini bisa diartikan sebagai kesaksian ya, kesaksian waktu ya kita misalkan gue dapat apa sih selama seminggu ini, Tuhan berbicara apa sih sama gue, ya kita bersaksi, kita ngasih tahu ke orang lain Tuhan berbicara ini gitu. Nah itu yang dinamakan kesaksian batin. Yang kedua, Yesaya 32, yang keempat, Yesaya 32 ayat 17, damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman itu untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan memberikan kita lewat damai sejahtera, keluarga kita dalam damai sejahtera, hidup kita dalam damai sejahtera, dan akibat waktu kita menganggap itu kebenaran, nah ketenangan dan ketentraman itu ada di dalam hidup kita selama-lamanya pasti. Orang yang berotoritas rohani, Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, maksud dari penatua, pendeta, pembimbing, orang-orang yang lebih dewasa rohani itu ya kita anggap pemimpin-pemimpin kita ya. Di firman Tuhan bilang, perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, orang berotoritas rohani berarti kita kan harus, yang kita ambil berarti ingat, perhatikan, dan contohlah. Yang pertama, ingat pemimpin-pemimpin kamu, yaitu pendeta, penatua, orang-orang yang lebih dewasa rohani. Terus perhatikan berarti kita disuruh liatin kan, berarti liatin nih akhir hidup mereka dan kita contohin ke dalam hidup kita. Contohnya apa? Contoh iman gitu. Terus yang keenam tuh situasi atau keadaan yang dirancang Allah untuk kita. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, ia tidak ada yang dapat membuka. Nah ini, Tuhan tuh gimana? Udah tutup bungkus hidup kita lah. Udah, penjagaan Tuhan tuh udah sempurna. Sekalipun ada yang mau ngebuka, itu nggak bakal bisa ngebuka yang Tuhan udah tutup bungkus. Gitu. Kalau Tuhan udah menutup, nggak ada yang bakal bisa buka lagi gitu. Terus lanjut, janji Allah bagi masa depan kita, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tahu rencana tentang kehidupan kita di masa mendatang, yaitu rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ia berjanji untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Tuhan tuh nggak pernah ngasih tahu kita masa depannya kayak gimana ya, tapi Tuhan ngasih tahu kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang damai sejahtera, dan
bukan masa depan yang penuh rancangan kecelakaan, bukan, tapi penuh harapan. Penerapan 15 menit. Renungkan pencobaan yang sedang kita alami. Apa kita bimbang akan masa depan atau jalan hidup kita? Bagikan keponakan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Ia pasti memberikan jalan keluar dan membimbing kita. Saling menguji ayat hafalan 1.1 dan 1.3. Lihat halaman 46 mudah. 4. Hafalkan ayat hafalan 1.4 dan 1.5. Lihat halaman 46. Referensi. Firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana dari musuh, dan lebih pandai dari pengajar, dan lebih mengerti dari orang tua. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana dari musuh. Nah ya, waktu Daud diancam Saul, siapa sih yang lebih bijaksana daripada mereka berdua? Ya Daud, karena Saul fokus dia cuman buat ngebunuh si Daud. Nah, tetapi kalau Daud tuh fokusnya lebih ke Tuhan. Makanya Daud bisa melarikan diri dari Saul, lebih pandai dari pengajar. Nah ini maksudnya berarti kita tuh nggak boleh sama yang kita dapat, tapi kita harus bisa melampauinya dari yang kita diajarin. Lebih mengerti dari orang tua, ya benar, lebih mengerti dari orang tua, lebih paham, tapi kita nggak boleh ngelawan orang tua. Tapi sekalipun kita disuruh begini ya turutin aja, karena kita udah mengerti apa itu yang diajarin orang tua kita. Sekalipun kita disuruh, ya kita harus ngelakuin, karena orang tua kita harus dipatuhi, dihormatin. Kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita tuh menang atas segalanya, menang atas dunia, roh-roh jahat, dosa, kita menang. Di sini juga bilang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan udah mengasihi kita, ya berarti kita waktu kasih itu udah dapat di kita, berarti kita udah menang. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.